Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ma arsalnaka 'ala rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul azim. Majlis jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah sampai dengan detik dan saat yang berbahagia ini. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masih memberikan rahman dan rahimnya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan suatu kewajiban yang tidak bisa ditawar-menawar selaku hablum minallah. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan petunjuknya kepada manusia. Dengan petunjuk itulah manusia ini dapat berjalan sesuai dengan fitrahnya di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apabila petunjuk itu tidak kita ikuti dengan baik dan sempurna, maka dapat dipastikan seorang hamba Allah itu akan mengalami kehidupan yang celaka, yang ingkar kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Majlis jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini, pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon memberikan tema kepada kami, dakwah dan penyuluhan agama, jalan menuju kebangkitan umat. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah dan penyuluhan agama merupakan komponen penting dalam proses kebangkitan umat sejak zaman Rasulullah SAW sampai kepada kita saat yang berbahagia ini dan seterusnya. Apabila dakwah ini macet, apabila dakwah ini kita tidak dukung, apabila dakwah ini kita biarkan, apabila dakwah ini kita telantarkan, maka tamatlah riwayat kita selaku hamba Allah yang selalu menginginkan dan mencintai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Dakwah sebagai upaya menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat memiliki peranan penting yang tidak dapat
diganti dan diubah dengan uang. Itulah pentingnya dakwah di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Sesuai dengan firman Allah yang Hatib bacakan tadi, menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita mengajak, kita menyeru diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan yang telah diatur di dalam beragama. Berdasarkan pernyataan Profesor Dr. Yahya Umar, dakwah Islam adalah upaya mengajak umat dengan cara bijaksana. Jalan yang ditempuh adalah jalan kebenaran yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Selanjutnya, Profesor Dr. M. Quraisy Shihab menyebutkan bahwa dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsafan atau usaha mengubah situasi yang tidak baik kepada yang baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun terhadap masyarakat. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari itu bahwa dakwah ini sebagai penyeru dan pembelajaran. Dakwah adalah upaya menyampaikan ajaran agama kepada masyarakat, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan. Dakwah juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap agama yang diyakini dengan sehakul yakin sesuai dengan ketauhidannya. Penyuluh agama juga dapat berperan sebagai proses dakwah, yaitu dengan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dimanapun saudara-saudara kita yang profesional dalam bidang penyuluhan agama berkiprah. Kemudian yang kedua, penyuluhan agama sebagai penggerak kepada lembaga-lembaga, kepada organisasi-organisasi yang berlandaskan, yang berajaskan agama untuk memberikan penerangan kepada masyarakat supaya masyarakat tidak terlena dan tidak terbuai dengan perilaku yang tidak pernah ada tuntunan dan berkembang begitu pesat. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya penyuluh agama dalam meningkatkan keharmonisan di tengah-tengah masyarakat bisa berperan, dan sangat penting peranan daripada penyuluh tersebut. Penyuluh agama dapat berperan sebagai penghubung dalam membangun keharmonisan dan toleransi antara umat beragama.
Penyuluh agama juga dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya moderasi beragama dan wawasan kebangsaan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan dimanapun saudara-saudara penyuluh itu berada. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya peran dakwah dan penyuluh dalam membangkitkan umat. Dakwah dan penyuluh agama berperan sangat penting dalam membangun umat yang lebih baik, baik secara spiritual maupun sosial, dengan meningkatkan pemahaman dan penerapan ajaran agama dalam kehidupan umat dalam mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kalau kita melihat perkembangan dakwah dari masa ke masa, kenapa masa Rasulullah SAW selama 23 tahun itu, periode Mekah dan Madinah, dapat terlaksana dengan baik walaupun ada rintangan yang harus dilalui. Tidak lebih majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah yang meletakkan pondasi dakwah berdasarkan akhlak yang mulia ataupun akhlakul karimah. Ternyata juru dakwah, penyuluh harus memiliki pondasi yang kuat tentang betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan dunia ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beliau menunjukkan kasih sayang, keadilan, kesabaran dan ketakwaan, dan tidak pernah berubah pernyataannya. Kalau hari ini A, sampai akhir hayatnya A, tidak bisa diombang-ambing walaupun badai datang menerpa beliau. Dia tetap istiqamah dengan sabdanya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak manusia dari yang tidak baik kepada akhlak yang mulia. Akhlak yang dimaksud adalah akhlakul karimah, baik dan terpuji. Hadis ini menegaskan bahwa akhlak adalah pondasi utama dalam menegakkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disayangi, disenangi oleh musuh dan lawan-lawannya, termasuk kaum kafir Quraisy baik di Mekah maupun Madinah, karena akhlaknya baik sehingga dakwah Rasulullah berjalan dengan mulus. Selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki strategi dakwah yang bertahap. Kita baca sejarah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berjuang secara tersembunyi-sembunyi dari dirinya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan handai tolannya. Kemudian selanjutnya baru ada gerakan dakwah secara terbuka kepada
orang-orang yang membutuhkan perlindungan yang menyangkut dengan akidah di saat itu. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan tahap demi tahap perjuangan Rasulullah dalam dakwah sehingga dakwah itu sampai kepada kita, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengajak majlis dan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah, mari jadikan diri kita adalah sebagai pendakwah, menjadi penyuluh, baik itu terhadap diri kita, terhadap keluarga-keluarga kita dimanapun kita berada. Mari kita bersama-sama untuk melaksanakan dakwah ini. Mari kita ajak keluarga kita untuk meninggalkan hal-hal yang negatif. Mari kita ajak keluarga-keluarga kita untuk meninggalkan hal-hal yang barangkali tidak bisa didengar orang, barangkali tidak bisa dikonsumsi orang, yang menyebabkan malapetaka untuk kehidupan kita, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan kehadiran teknologi canggih sekarang ini, mari kita mengajak semua keluarga-keluarga kita, mari itu kita manfaatkan dengan baik menuju reda Allah Subhanahu wa taala. Anggaplah itu semuanya sebagai ibadah dan pelajaran yang berharga dalam kehidupan kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pakai untuk maksiat, jangan kita pakai untuk mengumbar-umbar hal-hal yang menyinggung perasaan saudara-saudara kita. Melalui teknologi itu, mari terus kita waspada, mari kita jaga diri kita, mari kita jaga telunjuk kita. Jangan semena-mena, jangan seolah-olah kita yang berkuasa dengan teknologi itu. Mari terus kita introspeksi, mari kita jaga keluarga-keluarga kita di dalam memanfaatkan teknologi yang begitu canggih dewasa ini. Maka mari kita mengajak istri-istri kita, masyarakat-masyarakat kita untuk membenahi supaya masyarakat kita terhindar daripada hal-hal yang mungkar, yang sesuai dengan firman Allah yang kami bacakan di awal tadi. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diri kita pun tidak bisa kita ajak, keluarga kita pun tidak bisa kita ajak. Maka bayangkan bagaimana sumpah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus bergulir itu kita ucapkan. Akan tetapi dalam wujud implementasinya dalam kehidupan kita, ternyata kita tidak memiliki akhlak yang mulia. Kita masih banyak memiliki akhlak-akhlak yang tercela dalam kehidupan kita, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apabila itu terus-menerus kita laksanakan, maka itulah sebabnya doa-doa kita tidak diijabah oleh Allah, karena antara hak dengan yang batil selalu bercampur aduk dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kami mengajak dari mimbar ini, mari kita terus berfastabiqul khairat, mendakwahkan diri kita, mendakwahkan keluarga kita, mendakwahkan masyarakat kita, supaya selalu mencintai kebenaran, selalu mencintai syariat Islam yang sudah berapa tahun berjalan di muka bumi negeri Aceh Darussalam ini. Akan tetapi pada kenyataannya kita belum memiliki komitmen tentang pelaksanaan Islam secara kafah. Masih sebahagian-sebahagian, majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa lakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وما أرسلناك على رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربي هب لي من الصالحين، اللهم ربي هب لي من الصالحين، اللهم ربي هب لي من الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.